Memasuki tahun politik, kalangan muda diperebutkan menjadi lumbung suara oleh partai politik dan calon anggota legislatif. Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP Indonesia, Neni Nurhayati, mengimbau potensi pemuda jangan hanya menjadi komoditas politik oleh para politisi. Pemuda dituntut meningkatkan kualitas untuk mengisi peran strategis di bidang apapun. Ya, Mas Ihsan, sebetulnya kalau kita melihat bagaimana proses kandidasi capres-cawapres hari ini tuh cenderung politis ya, dan penuh dramaturgi, sehingga saya kira untuk anak-anak muda hari ini akal sehat demokrasi kita juga sedang diuji. Anak muda tentu bukan hanya sekedar jadi komoditas dalam pemilu karena suaranya tadi mendominasi sekitar 52% dari total jumlah daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU, tetapi kemudian bagaimana memiliki peranan penting dan strategis dan harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh untuk Indonesia ke depan. Tentu tampil sebagai tenda besar negara, perlu ada ruang seluas-luasnya untuk anak muda agar tidak hanya menjadi objek dalam politik. Tetapi begitu ya, yang perlu saya underline di sini adalah jangan atas nama anak muda semua cara itu dilakukan, dihalalkan untuk meraih kekuasaan. Kalau politik Laswell itu kan ada yang namanya who get what, when and how gitu. Politik itu sebetulnya kan bukan semata-mata bagaimana caranya meraih kekuasaan, taktik untuk merebut hati rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi bagaimana tadi Pak Tafsir juga sempat menyinggung politik etika yang mengabdi bagi kemanusiaan dan persaudaraan gitu ya. Itu yang kemudian disampaikan oleh Yohanes dalam pengantarnya buku Bertrand Russell, dan Prof. Haidar juga kerap kali menyampaikan bagaimana berpolitik itu sesungguhnya menjalankan visi misi ketuhanan. Dan tentu gitu ya, jangan menyembunyikan kemudian pembusukan demokrasi, karena yang kita gunakan hari ini, misalnya ya tadi Mas Ihsan menyinggung soal bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bicara hal ini, negara itu punya aturan gitu, bahwa dalam merumuskan batas usia, kemudian itu adalah pembentuk undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang. Kalau tadi Pak Tafsir menyinggung bagaimana perspektifnya dalam tafsir Al-Quran gitu, maka sebetulnya negara kita juga sudah punya aturan berkaitan dengan hal itu. Jadi bagaimana kemudian ketika negara punya aturan, maka tidak boleh sewenang-wenang memutuskan, karena ini menjadi pembahasan yang semestinya terbuka, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Dan kalau kita lihat misalnya bagaimana kompetensi ya hari ini kepemimpinan orang-orang muda di berbagai negara-negara gitu ya, yang mereka berhasil dalam memajukan negaranya, termasuk juga misalnya ketika ada krisis pandemi, itu kan semestinya bisa memberikan keyakinan ya bahwa anak-anak muda itu layak dan mampu gitu untuk memimpin. Karena tadi di awal juga Bang Daniel Azhar menyampaikan, ini bukan karena persoalan usia, tapi bagaimana tingkat kedewasaan dalam berpikir dan juga bertindak gitu ya. Dan tentu bicara hal ini, Mas Ihsan, saya kira ketika ada kecerdasan pikiran seseorang, kapasitas politik seseorang, yang itu tidak ditentukan oleh umur, iya. Tapi kemudian karena kita juga di negara demokrasi, saya kira perlu dibuat syarat-syarat lain yang memastikan bahwa bagaimana punya rekam jejak politik gitu. Misalnya pengalaman setidaknya di partai politik ketika diajukan oleh partai politik itu minimalnya berapa tahun untuk menjadi wali kota, kemudian gubernur, apalagi presiden gitu ya, atau calon presiden. Caleg pun demikian, saya kira untuk menjadi caleg itu tidak bisa yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba mendapatkan nomor urut yang signifikan gitu ya, nomor urut 1 misalnya karena dia terkenal gitu. Tetapi kader partai yang bersangkutan itu belum pernah ada di partai politik. Dan ketika kemudian kemarin MK menyatakan gitu ya, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjadi kepala daerah bisa maju sebagai capres-cawapres, bagi kami memandang bahwa putusan MK ini dinilai tidak logis gitu ya.
Karena jika menyetarakan bupati, wali kota, gubernur itu sebagai pertimbangan untuk mengabulkan gugatan batasan usia minimum capres sampai dengan syarat alternatif, kami memandang bahwa sendiri memandang bahwa ini adalah putusan yang absurd gitu ya, tidak bisa diterima juga secara logika hukum. Karena pasca keputusan MK ini, bagi kami, Mas Ihsan, anak-anak muda ini ada keprihatinan dan kekecewaan gitu ya. Bagaimana kami menilai ini melanggengkan politik dinasti di Indonesia. Di tengah situasi hari ini demokrasi Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja, demokrasi yang mengalami regresi diperburuk dengan fenomena politik dinasti. Reformasi dan demokrasi yang kita tegakkan bersama-sama selama 25 tahun terakhir ini kemudian dihianati, dan atas nama prosedur demokrasi kemudian disalahgunakan untuk apa? Untuk memfasilitasi oligarki dan dinasti politik. Jadi politik dinasti yang terasa kental ketika kemudian juga presiden menyalahgunakan kekuasaannya yang sedang dipegang, kemudian mengistimewakan keluarga sendiri sehingga menghalangi. Ini bagi kami itu sangat melihat ini menghalangi gitu ya anak-anak muda lainnya untuk bisa berkontestasi secara fair gitu. Dan anak-anak yang minim pengalaman dan prestasi politik itu menikmati jabatan publik, fasilitas bisnis yang tidak mungkin didapat kalau tanpa status kepala daerah atau anak presiden yang sedang berkuasa. Jadi Mas Ihsan mungkin bisa membayangkan bagaimana 2 hari mendapatkan KTA itu sudah menjadi ketua umum partai politik yang tidak perlu dulu berjuang berdarah-darah membangun partai dan tidak perlu melihat bagaimana kaderisasi secara merit system, itu tidak dilihat gitu ya. Kan seharusnya tadi Pak Tafsir juga menyinggung di awal, para pemimpin bangsa terutama presiden itu harusnya bisa menjadi legacy gitu, menjadi negarawan yang mampu memberikan teladan kepada masyarakatnya, karena politik di Indonesia ini diperuntukkan untuk kedaulatan rakyat, bukan untuk sekedar elit politik yang punya kepentingan melanggengkan kekuasaan, yang kemudian itu diberikan ruang yang luas dan menjadikan hukum itu sebagai alat kekuasaan dengan sewenang-wenang karena sedang berkuasa, mendapatkan keistimewaan, melanggengkan kepentingan yang pada akhirnya itu menguasai kepada akses sumber daya. Dan negara hari ini kalau kita lihat tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi menjadi pelayan sekelompok elit yang ingin menguasai negara dengan dikdaya kuasa. And I think this is very dangerous for democracy in the future gitu ya. Dampak politik dinasti itu tentu akan sangat membahayakan bagi kami anak-anak muda dalam kontestasi politik, padahal iklim demokrasi kita sudah memberikan kesempatan yang sama, yang equal gitu ya, bagi semua yang ingin menjadi pemimpin. Karena tadi Pak Tafsir menyinggung juga berkaitan dengan bagaimana tingkat kedewasaan ini dan politik dinasti yang kemudian ini menyebabkan anak muda yang berprestasi itu tidak muncul dalam kontestasi politik. Karena apa? Karena pilihannya sangat terbatas, karena yang justru muncul adalah anak dari sosok yang berpengaruh, yang sedang berkuasa. Dan ini tentu menjadi karpet merah pada keluarga karena mendapatkan kemudahan-kemudahan politik, dan ini tentu menjadi tantangan demokrasi kita, terutama ya kita akan lihat lah ya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ini nanti minggu yang akan datang begitu ya, akan seperti apa kontestasi dalam berpolitik, apakah betul pro terhadap anak-anak muda atau sebetulnya hanya sekedar mengakomodasi saja tapi suaranya juga tidak pernah didengar.